Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, selamat datang semua tamu undangan, para juri, rekan-rekan semuanya. Salam bahagia. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan memuji nama yang kami bersyukur atas rahmat dan karunia, sehingga kami dapat berkumpul tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara lomba bermain yang terpilih kebudayaan prestasi Taman Kanak-kanak Kecamatan Karangbaru. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, Ibu Guru semua yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tema di tahun 2026 ini adalah melalui kerja prestasi Taman Kanak-kanak kita wujudkan pendidikan bermutu menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memotivasi guru-guru untuk terus berinovasi dan berkreasi. Saya berharap perubahan ini dapat menjadi ajang untuk menunjukkan kemampuan dan kreativitas guru-guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sekaligus kita semua dapat bersilaturahmi. Pahat baru di Pulau Jawa. Cakep. Bayangnya dengan gas dalam training. Cakep. Mencari bakat guru dan siswa, wadahnya SPKGS IGTKI. Lengkap, Dr. Budi Suhadian MBD saat ini sebagai Kepala SMP Negeri 1 Karangbaru, kegiatan literasi dan sebagai Dewan Pakar pada Dewan Kebudayaan Kabupaten Garut. Jika usia kita tidak sepanjang usia dunia, maka sambungkanlah dengan karya tulis. Itulah sepintas selayang pandang dari juri satu kita. Tepuk tangan dong. Mudah-mudahan kita terima Indah Nugraha Hidayat, beliau MC Sunda, praktisi seni bertutur. Atikan, Pendidikan Teknologi Informasi I3 Garut, D3 Teknik Informasi 4 Bandung, D1 Teknik Informasi Informatika LIPI Bandung. Pengalaman kesenian, Wakil Sekretaris Dewan Kesenian Garut 2001-2026, Himpunan Sastrawan Dramawan Garut, Komunitas Budaya Postetron Garut, yang bisa mengawasan teknik seni kecantikan. Itulah sepintas selayang pandang riwayat hidupnya Bapak Guru Bergerak. Kami berdua sudah maksimal menilai ya, dari 18 peserta akhirnya 6 terpilih ya. Akhirnya kami tentukan juara satu yang lalu tidak dibicara, hanya nomornya saja berbeda. Juga boleh pakai properti, boleh ya, boleh untuk membantu. Bagaimana pesan yang ingin disampaikan Bapak Bapu ini disampaikan oleh mendengarkan. Siapa yang mendengarkannya nanti Anak-anak. Jadi sekarang sedang di apa ya, dinilai atau simulasi ya, bagaimana nanti mendongeng dengan anak-anak sehingga anak senang. Kalau hanya dongengnya datang ya, dongengnya tidak komunikatif, dia membuat anak gembira, itu akan ditinggalkan ya nanti. Jadi dongeng bersiap mendongeng dengan mendengar ada ikatan emosional, terlibat dalam cerita itu. Jadi terlibat dalam cerita. Nah, keterlibatan anak atau audiens atau siapapun dalam tergantung yang mendongengnya. Ya, paham ya?
Jadi kemarin saya melihat ada 18 itu luar biasa ya. Ada yang gas, ada yang kata saya, kalau ini juga umum buku saya ngomong sekarang saya ini ngomong kalau ngomong ya. Jadi tapi mendongeng itu ada yang lain mendengarkan ya. Nah di sini ada 3 teknik dasar atau kriteria ya. Yang pertama materi dongeng, yang di dalamnya ada penguasaan materi. Penguasaan materi, penguasaan dongengnya. Kalau sebagai ini kan alurnya sudah jelas gitu. Kalau improvisasi boleh, boleh kan? Asal jangan mengubah jalan cerita atau plot dongeng sendiri ya. Nah kemudian ya sesuai isi dan tema. Ya. Kemudian yang kedua teknik mendongeng, artikulasi, kejelasan ya, vokal. Dongeng sudah jelas. Karena istilah tadi sudah jelas. Kepala, ya. Sudah 3 perburuan harimau. Tapi ada yang pelihara hewan kan ada. Kalau memang manusia itu, kan? Yang seharusnya datar, tapi dibedakan. Yang manusia agak lambat, kan ada. Di dongeng itu ada yang harus keras, ada yang tinggi, ada yang rendah, kan? Itu kaitannya dengan intonasi juga emosi, ekspresi. Ketika si nenek atau si kakek, ya. Di dongeng seperti itu bagaimana dia merasa sakit hati ketika si nenek menerima seperti itu, bagaimana ekspresi orang yang sakit hati, orang yang frustasi ya. Nah, ekspresi akan kelihatan juga penampilan, gestur, kostum gitu ya. Jadi kalau semua ini terpenuhi, misalnya ibu dan bapak, ibu akan mendapatkan yang tapi tujuan kita di sini ya bukan untuk mencari juara, kalau kita berupaya melakukan sesuatu yang baru. Kita hanya tugasnya kita bisa usaha yang merupakan apa? Yang buat nama. Jangan pernah terdapat juga ya bisa ya. Bisa yang begini bukan bapak ya, ibu ya. Jadi dongeng banyak materi di mana-mana bu. Ya. Nah ada dongeng bukan promosi. Ada dongeng Sasakala Lutri yang nulis ya. Kalau tanyakan kapten. Kalanya Cimanu, kalanya Pak Menteri, jangan dulu dong, jangan diupayakan nanti kalau mengajarkan baru jangan apa mencari dongeng yang jauh dari budayanya. Yang itu lagi kalau bisa dongeng berapa sih maling kunang. Oke, kayak dongeng kemudian dalam ya, dulu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke siap. Malam hari ya. Subuh sudah tidur lelap. Sementara Lee masih asik bermain HP. Ia tidur lagi. Pagi hari saat matahari mulai terbit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah kaki melompat riang, wajah ceria berseri terang. Siswa dan guru bergandengan tangan, di Karang Pawitan kita rayakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya izin sama juri bapak baik kita dulu. Kebetulan kami berdua ada agenda lain hari ini, jadi harus bergerak ke sana. Saya ada agenda di Dispardu, Kang Budi ada agenda di BPKD, jadi harus segera ke sana. Jadi minta izin untuk menyampaikan. Kalau untuk pembahasan soal mendongeng kemudian yang lain-lainnya, saya rasa saya sudah menjelaskan secara gamblang di hasil penilaian juri waktu penyisihan. Kalau tidak salah sudah di-share di grup ya, sudah di-share, mudah-mudahan sudah dibaca semuanya. Bahwa mendongeng itu apa, seperti apa, bagaimana, harus ada apa, itu sudah di-share. Nah, yang akan saya sampaikan sekarang, bahkan tadi juga sudah diulas lagi oleh Kang Budi di depan sebelum lomba dimulai. Yang akan saya ulas sekarang adalah penampilan dari ibu-ibu yang 6 orang tadi di depan ya. Dalam lomba mendongeng, yang pertama dan paling harus dipersiapkan adalah penguasaan materi. Jangan sampai kita ada lupa-lupa materi. Dan kalau materi itu sudah kita kuasai, saya yakin ketika mendongeng kita tidak akan tekstual lagi. Yang mendongeng dengan menggunakan bahasa sendiri, dengan gaya sendiri, itu akan lebih baik daripada mendongeng dengan menggunakan bahasa dari buku. Karena bahasa buku dengan bahasa lisan itu jauh berbeda. Ya. Tadi beberapa masih terasa tekstual, sehingga ketika lupa teksnya bingung, ngeblank. Ya. Nah, tapi kalau misalkan yang sudah dikuasai dongengnya, dia tidak ngeblank lagi. Ketika ada yang lupa, dia ingat adegan berikutnya apa, langsung ke sana. Pertama itu, lupa materi itu hal yang sangat fatal dalam mendongeng. Jangan sampai kita lupa materi. Yang kedua, tadi karena semuanya tadi menggunakan mikrofon, nah ini harus hati-hati. Mendongeng dengan menggunakan mikrofon itu bukan hal yang mudah sebetulnya menurut saya. Saya pikir tadinya tidak akan menggunakan mikrofon, karena mendongeng tanpa mikrofon dengan audiens ada di depan itu akan lebih enak, lebih mudah, menilainya juga lebih mudah. Kalau tadi penggunaan mic itu banyak yang tidak sadar dengan konsep miking atau penggunaan mic, karena semuanya menggunakan mic yang wireless, yang mikrofon yang kecil ya, clip on. Itu kalau kurang-kurangnya kita bisa menggunakan clip on dengan baik, mengatur vokal kita dengan baik, itu akan terjadi seperti yang tadi. Tadi ada yang suaranya bagus, cara berceritanya bagus, tapi karena terganggu dengan miking yang kurang bagus, akhirnya menurun performanya. Kayak ada yang ngomel-ngomel posisi mikingnya. Jadi sebelum ininya pas, dia udah naik ke panggung, udah mulai. Padahal bikin dipaskan dulu. Termasuk si mikrofonnya bikin pas dulu di depan, benar-benar di depan mulut. Kita si mikrofon itu yang responsifnya, yang paling responsif yang mana? Kayak mikrofon ini. Misalkan responsifnya apakah di sebelah sini, sebelah sini, itu beda-beda. Dan kita harus hafal yang mana yang paling responsif gitu ya. Itu harus diperhatikan, karena kalau mic-nya tidak bagus, tadi juga ada yang sampai suara napasnya kedengaran. Gitu kan? Itu mengganggu sekali, mengganggu ke audiens. Jadi kalau misalkan supaya suara napasnya tidak terdengar, seperti apa posisi mic-nya di mana gitu. Teknik miking itu harus diperhatikan. Kemudian penggunaan properti. Untuk apa bawa properti ke depan kalau tidak digunakan? Kalau hanya untuk ini, itu tidak ada gunanya. Tapi kalau propertinya digunakan, berfungsi dengan baik, itu akan sangat mendukung cerita yang kita sampaikan. Kemudian jangan sampai propertinya itu fungsinya tidak justru mengganggu peran yang kita mainkan. Misalkan tadi ada yang memainkan 3 karakter, ada kakek-kakek, ada si ibu-ibu, sama ada narator. Awalnya ketika jadi kakek-kakek bagus, dia pasang kuning, bawa tongkat, bagus jadi kakek-kakek. Ketika dia mau jadi ibu-ibu, dia buka kumisnya pakai kerudung. Ketika setelah jadi ibu-ibu dia jadi narator, lupa mengubah kerudungnya. Itu kan kerudung si ibu-ibu, bukan si narator. Ketika jadi kakek-kakek, hidungnya ayah, kumisnya ayah. Nah, itu hati-hati ya, hati-hati. Permainan karakter itu bukan hanya ditentukan dengan si ibu berkata, si kakek berkata, bukan hanya seperti itu, tapi dengan penampilan kita. Gitu ya. Jadi jangan sampai kokoh kakek-kakek tapi pakai siung. Harusnya kerudungnya buka dulu. Nah, makanya memilih properti itu harus yang fungsional dan mudah digunakan.
Kemudian penggunaan properti juga gesturnya ketika properti, misalkan ketika membawa tongkat, kakek-kakek jalannya seperti apa kalau bawa tongkat? Paling dia seperti ini, bukan seperti ini. Ya, itu hati-hati juga gestur dengan properti harus diperhatikan. Kemudian joki, permainan joki karena ini mendongeng di depan anak-anak yang harus memperlihatkan adegan-adegan kita, jokinya harus dikonsep dengan baik. Kalau misalnya nyindir di sebelah sini, si kakek di sebelah sini, konsisten. Jangan tiba-tiba ketika di sini dia nyindir. Jadi dia kumaha dan ngobrolin berulang kali terus. Harus konsisten. Jokinya harus tertata dari awal sampai akhir, harus dikonsep joki adegannya seperti apa. Kemudian kostum ini hampir sama dengan properti yang tadi. Penggunaan kostum karena ada penilaiannya. Kostum juga harus yang simpel tapi membantu pada adegan-adegan yang dimainkan. Oh iya, tadi juga ada yang propertinya cukup mengganggu. Ada yang di awal kerepotan menggunakan properti, tapi kesananya mengalir lancar. Jadi properti itu jangan sampai mengganggu cerita kita, jangan sampai mengganggu dongeng kita. Justru properti itu harus mendukung cerita kita seperti apa. Dan satu lagi, ada yang berceritanya bagus, tapi unsur dongengnya tidak terpenuhi. Ya, di paparan yang saya tulis kemarin yang dibagikan di grup itu disebutkan dan digarisbawahi dan dicetak tebal bahwa salah satu unsur dongeng itu ada unsur yang tidak masuk akalnya, unsur pengalamannya itu harus terpenuhi karena kita lombanya lomba mendongeng, bukan lomba bercerita. Itu yang saya sampaikan terkait dengan bahasa. Jadi ada kata-kata Bunda akan ceritain, bukan bahasa aku dalam bahasa Indonesia. Kita harus diperhatikan karena memang kita mendongeng di depan. Nah, walaupun juga kita sebagai contoh menggunakan bahasa yang lain saja. Mendongeng. Perolehan nilai untuk harapan 3. Total nilai 992. Jatuh pada peserta nomor 15 dari TK Al-Badihiyah. Harapan 2. Dengan total nilai 999 jatuh pada peserta nomor 18 dari TK Abad 3 Pabrik. Pemenang harapan 1 dengan nilai 1022 jatuh pada peserta nomor 16 dari TK Atopia. Juara 3 dengan perolehan nilai 1027 jatuh pada peserta nomor 17 dari TK Alpati. Juara 2 dengan total nilai 1044 jatuh pada peserta 04 TK Ar-Rahman. Dan juara 1 dengan total nilai 1045 jatuh pada peserta